Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum Romo untuk memulai renungan, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, mohon untuk menulis di kolom chat, ya, jangan lupa menulis di kolom chat. Dan sebelum memulai, saya akan membacakan sedikit tentang Romo Albertus Purnomo. Rasanya sih mungkin nggak asing ya buat Ibu Bapak yang ikut untuk acara pemandu. Romo pernah studi di filsafat dan teologi di STF Triakara. Lalu beliau studi kitab suci di Pontificium Institutum Biblicium Roma. Kemudian beliau mungkin saat ini masih sebagai pengajar ya Romo, pengajar kitab suci di STF Triakara, KPKS Santo Paulus, sebagai aktivis kerasulan kitab suci, dan penulis buku dan kolumnis majalah. Buku-bukunya diantaranya adalah buku dari Hawa sampai Miriam, menafsirkan kisah perempuan dalam Alkitab. Lalu ada buku Riwayat Api Penyucian, Pejuang, Pemenang dan Pecundang, Bertarung dengan Allah, dan buku-buku lainnya. Dan juga Romo juga mempunyai hobi untuk bersepeda. Baik Romo, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara dan saudari. Ya, pada malam hari ini kita mengambil satu tema yang mungkin agak berlainan dengan yang lain karena kita bicara mengenai tentang satu tema, yaitu pemanggilan arwah. Nah, supaya kelihatan kita sedang merenungkan kitab suci, maka saya di awal diskusi kita pada malam hari ini saya akan membacakan satu perikop dari kitab 1 Samuel bab 28, perikop yang berbicara tentang pemanggilan arwah Samuel. Jadi kita dengarkan petikan dari kisah ini. 1 Samuel bab 28 ayat 3 sampai 20. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkannya di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya,
panggillah Samuel, supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Tadi 191. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadaku dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan Kita bisa chat sama dia nggak, Kat? yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya, yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta Kemute, Mo. pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Baik saudara dan saudari, kita sudah mendengar salah satu teks di dalam kitab suci yang berbicara tentang pemanggilan arwah. Dan ini adalah satu-satunya teks kitab suci yang berbicara tentang ritus yang dilakukan oleh orang Kanaan untuk memanggil arwah Samuel, dan permintaan pemanggilan arwah ini diminta oleh Saul karena Saul terdesak untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, pada waktu itu memang banyak orang ingin mencari apa yang terjadi di masa depan, meramal itu dengan banyak hal. Dan tadi dikatakan bahwa ada yang meminta bantuan para nabi. Saul juga berusaha untuk meminta bantuan mimpi atau bantuan Urim Tumim, itu semacam benda yang ada di dalam imam besar, tetapi sarana-sarana itu tidak membantu Saul untuk menemukan apa yang akan terjadi di masa depan ketika dia berhadapan dengan orang Filistin. Maka salah satu cara yang dipakai oleh Saul, meskipun Saul sendiri itu sudah menolaknya, tetapi karena terdesak, akhirnya dia menggunakan suatu metode atau medium arwah untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Dan memang kita mendengar cerita tadi, bahwa perempuan itu akhirnya menjadi medium arwah Samuel, karena Saul itu yakin bahwa Samuel itu akan memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya nanti pada saat perang dengan Filistin. Dan kita tahu bahwa Saul akhirnya mati ya, ketika bertempur dengan
Filistin. Tetapi di sini ada satu kata yang menarik ya, yang dikatakan oleh Samuel ketika dia dipanggil oleh medium itu. Samuel mengatakan apa? Samuel mengatakan, arwah Samuel ya, mengatakan, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Jadi di sini sebetulnya sudah terlihat bahwa pemanggilan arwah itu sebetulnya tidak disukai oleh arwah itu. Karena jelas mengganggu istirahat dia, ya. Mengganggu kehidupan dia di alam lain. Dan memang sudah jelas di dalam teks dikatakan bahwa Samuel itu marah ketika dipanggil keluar gitu. Nah, sebetulnya di dalam kitab suci itu ada beberapa teks rujukan yang mau mengatakan bahwa di dalam masyarakat Israel kuno, pemanggilan arwah itu sangat dilarang. Sangat dilarang. Misalnya di Imamat bab 19 ayat 31 itu dikatakan demikian. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi memang di dalam masyarakat Israel pada zaman dahulu, di dalam kitab Imamat memang ditegaskan supaya orang hanya mencari tahu kepada Allah saja. Jadi jangan berpaling kepada yang bukan Tuhan. Termasuk di sini arwah dan roh-roh peramal. Kalau memang Tuhan tidak memberikan jawaban, ya sudah. Memang jawaban Tuhan adalah tidak ada jawabannya itu. Tapi memang ditekankan di dalam kitab suci Perjanjian Lama adalah dosa berat ketika berpaling kepada arwah. Kemudian di Imamat bab 20 ayat 6 juga dikatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, berzinah itu maksudnya di sini beralih ya, atau berpaling dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi sekali lagi, di dalam kitab Imamat ada larangan supaya orang itu jangan pergi ke arwah. Jika ingin mengetahui sesuatu gitu loh, atau meminta bantuan jangan ke arwah atau roh-roh peramal. Yang ditekankan mintalah bantuan kepada Allah saja. Di Imamat bab 20 ayat 27 juga dikatakan, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Jadi mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya tentu saja ini seringkali menjadi perdebatan di antara para ahli kitab suci. Apakah memang dosanya itu harus dibunuh sampai seperti ini ya, dilontari dengan batu dan darah. Tentu saja ini bisa ditafsirkan sebagai suatu bahasa yang begitu keras untuk mereka yang menjadi medium arwah. Jadi laki-laki dan perempuan yang dirasuk arwah ini maksudnya adalah mereka menyediakan diri menjadi medium, menjadi sarana untuk arwah supaya bisa berbicara. Ya ini seperti halnya kalau Anda tahu ya, jalangkung gitu ya, itu kan medium untuk memanggil arwah gitu ya. Tapi kalau ini bukan benda mati, tetapi orang sendiri yang merelakan diri untuk menjadi medium. Ini dilarang juga di dalam kitab Imamat. Di dalam kitab Ulangan ini dengan jelas juga dikatakan, ya, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berperilaku atau berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-lakinya
atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, seorang penelaah. Penelaah itu maksudnya ya mencoba mencari atau meramal ya, penelaah di sini maksudnya meramal. Seorang penyihir, seorang pemantera. Jadi semua ini adalah orang yang melakukan magic ya, melakukan sihir. Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, jadi pertanyaan adalah apa itu nekromansi? Nekromansi itu pemanggilan arwah ya, dari kata nekromansia itu ya, nekro itu mati, orang mati. Jika ada istilah nekrologium, jadi catatan orang mati. Nekromansi itu pemanggilan arwah. Jadi nekromansi itu adalah praktek yang sebetulnya sudah berkembang dari zaman dahulu ya. Di berbagai kultur, di berbagai agama, tentang praktek untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dan beberapa orang mencoba memanggil arwah orang yang mereka cintai untuk meminta nasihat atau bantuan di saat-saat sulit. Jadi mereka memaksa, jadi nekromansi itu adalah dalam tanda kutip suatu praktek yang memaksa arwah itu ya untuk keluar dari dunianya gitu. Ini kan sebetulnya tidak baik ya. Nah, ada juga definisi nekromansi demikian. Jadi nekromansi adalah praktek sihir atau ilmu hitam yang melibatkan komunikasi dengan orang mati dengan memanggil roh-roh mereka sebagai penampakan, jadi roh mereka hadir, penglihatan, atau membangkitkan mereka secara fisik untuk tujuan peramalan, sarana untuk meramalkan peristiwa masa depan, menemukan pengetahuan rahasia, untuk membawa seseorang kembali dari kematian, atau menggunakan orang yang mati itu sebagai senjata. Nah, jadi nekromansi itu pertama-tama memang suatu praktek kuno yang biasanya dilakukan dengan magic ya, dengan mantra-mantra, dengan suatu, ya bisa dikatakan mantra itu doa ya, doa-doa yang mungkin tidak terujuk kepada Tuhan, tapi memang sengaja untuk membangkitkan hal itu, bukan membangkitkan orang mati, tapi memanggil arwah ya, dalam bentuk rohnya itu. Dan kita tahu bahwa mantra itu kan kata ya, dan kata itu kalau diyakini bisa berhasil, memang bisa berhasil betul ya. Jadi memang harus hati-hati dengan kata-kata kita sendiri gitu ya. Bahkan ada orang yang mempunyai kekuatan ya, orang yang mengatakan itu bisa terjadi gitu loh. Kalau di dalam kultur Jawa orang menyebutnya sebagai orang lidah ilat, lidah api gitu ya. Kalau ilat geni, maksudnya apa yang dikatakan itu terjadi gitu. Nah, sebetulnya juga mantra-mantra yang dipakai oleh mereka yang mempunyai ilmu hitam itu bisa dipakai untuk memaksa arwah itu keluar dari dunianya dan dimintai pertolongan. Dan biasanya orang itu kadang-kadang itu menggunakan atau memanggil arwah, itu biasanya punya maksud tertentu ya. Punya maksud untuk keinginan diri sendiri, dan itu yang dilarang oleh Tuhan itu seperti itu. Jadi dalam tanda kutip itu ada praktek gitu, mungkin secara rahasia ya, memaksa arwah keluar dan kemudian ditanyai. Dan kita harus tahu ya, bahwa arwah itu mereka sudah berada dalam dunia misteri, dunia ilahi. Atau katakanlah kalau dalam bahasa yang umum adalah dunia gaib ya. Gaib itu artinya misteri ya, dunia yang berbeda dengan kita. Jadi memang memanggil arwah itu dikatakan suatu tindakan salah. Karena apa? Karena memaksa suatu entitas, suatu
roh ya, saya nggak tahu sebutnya roh saja ya, yang sudah tenang, yang sudah istirahat, yang sudah berada di dalam proses penyucian ya, untuk keluar gitu loh. Mungkin arwahnya itu tidak mau tapi dipaksa untuk keluar. Dan itu yang betul-betul tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang yaitu melangkahi Sang Pencipta gitu ya. Itu kan seperti halnya Saul ya. Saul itu kan memaksa perempuan dari Endor itu untuk memanggil arwah. Hanya untuk bertanya, untuk meramal. Meskipun ramalannya itu akhirnya ya Saul akan mati gitu ya. Tapi kan ini mau menunjukkan bahwa tidak benar untuk memanggil orang yang sudah istirahat dalam damai. Nah itu memang nanti akan berbeda dengan kalau kita berdoa untuk arwah. Ya. Itu berlain. Berdoa untuk arwah kan tidak memaksa arwah keluar. Kita berdoa untuk arwah saudara-saudari kita, leluhur kita yang ada di alam sana gitu ya, entah di proses penyucian atau sudah mau masuk surga. Kita berdoa, tapi kan tidak memaksa mereka untuk keluar gitu. Kita berdoa untuk kedamaian mereka di sana. Berdoa. Tentu saja kita berdoa, tadi kan saya lihat beberapa orang mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian, itu kita berdoa itu bukan barter ya, bukan dalam arti saya berdoa supaya Tuhan mempercepat proses penyucian ya. Tentu saja kita tidak bisa memaksa Tuhan, ya, tidak bisa mengatur Tuhan, tetapi kita berdoa di api untuk saudara-saudari kita, leluhur kita yang di api penyucian. Itu pertama-tama supaya mereka itu tidak merasa sendirian dalam proses penyucian itu ya. Jadi merasa ditemani dengan doa-doa kita. Kita sebut namanya saja dalam hati itu kemungkinan besar ya. Saudara-saudari kita yang sudah meninggal itu rasa. Nah, mengenai api penyucian nanti kita bicara lain lagi lah. Lain kesempatan kita kembali ke sini ya. Nah, jadi berkomunikasi dengan orang mati. Di zaman modern ini memang ada beberapa orang yang karena ingin mencapai sesuatu secara cepat, dia menggunakan suatu praktek yang melawan kehendak Tuhan gitu ya. Dan berusaha menghubungi orang mati. Sebetulnya bukan hanya menghubungi orang mati, ada juga praktek-praktek yang berusaha menghubungi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang tidak terlihat itu ya. Bukannya meminta kepada Tuhan, tetapi memaksa makhluk-makhluk itu untuk melayani keinginan dia gitu. Ya memang bisa ya, makhluk-makhluk itu ya, melayani kita, tapi ya tetap ada bayarannya ya. Maka hati-hati kalau melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti itu, sebaiknya jangan. Dan itu dilarang ya. Untuk kita yang beriman kepada Tuhan, suatu larangan ya, untuk melakukan perjanjian dengan itu. Oke, nah, jadi banyak orang menghubungi orang mati, dan ada banyak yang juga pergi malam-malam ke kuburan gitu ya. Ada yang berdoa untuk mereka, tapi juga ada yang itu mencoba untuk berkomunikasi dan memaksa orang yang sudah meninggal itu melakukan apa yang dia mau. Gitu. Nah, jadi biasanya orang yang memanggil arwah itu selalu ada kepentingan pribadi. Nah, juga ini berkaitan dengan ini ya, dengan kebiasaan yang saya lihat juga di media sosial ya. Banyak orang yang memposting foto-foto orang yang sudah meninggal itu. Pada hari peringatan atau pada hari ulang tahun mereka, sebetulnya tidak masalah dengan hal itu ya. Tetapi memang ada yang menjadi persoalan juga ketika mereka mengatakan mereka sedang berdoa kepada orang mati. Berdoa kepada orang mati itu dan meminta nasihat orang mati itu ya dalam tanda kutip itu ya kurang tepat gitu ya. Memang pandangan semacam ini akan kontras ya dengan leluhur-leluhur kita juga ya, dengan kultur-kultur kita yang
kadang kita berdoa kepada leluhur ya, ingin berkomunikasi dengan leluhur. Kadang-kadang kita menjadi kontra gitu loh. Di satu pihak ada pendapat kalau berdoa kepada orang yang mati, kalau berdoa nggak mungkin kepada orang mati ya, tapi berkomunikasi kepada orang yang meninggal, leluhur kita, itu toh. Kemudian di lain pihak ada ini dilarang, di lain pihak juga tradisi kita, kultur kita juga memungkinkan hal itu gitu loh. Lalu bagaimana ini dipecahkan kalau ada persoalan semacam itu? Jawabannya adalah, ya mungkin kita dalam hati bisa berkomunikasi, tapi dalam arti komunikasi kita mendoakan. Jangan menuntut mereka datang, itu aja. Yang menjadi persoalan adalah memaksa orang yang meninggal itu datang. Ya kalau kita berdoa yang berkomunikasi, tetapi orang yang meninggal itu leluhur-leluhur kita misalnya tidak datang, ya tidak apa-apa. Karena gini ya, memang ada satu pengalaman, ada beberapa pengalaman dari orang yang dalam mimpi atau dalam permenungan itu ditampaki oleh leluhur. Ditampaki oleh leluhur, ditampaki oleh kakek nenek yang sudah meninggal, itu sebetulnya bukan memanggil arwah, beda. Mereka menampakkan diri karena kemauan mereka. Kalau memanggil arwah, itu adalah memaksa orang yang sebetulnya istirahat, itu dipaksa keluar, dan ini salah gitu ya. Ini salah. Jadi tolong dibedakan hal ini. Jangan sampai nanti merasa, aduh, saya kayaknya berdosa ya, karena tadi malam kok saya mimpi kakek nenek saya bicara seperti ini. Yaitu mungkin harus disyukuri ya bahwa ada perhatian dari leluhur kita terhadap kita. Ya. Tapi kan ini bukan memanggil mereka. Mereka yang dengan kelas datang mungkin sudah minta izin kepada pencipta, ini ya imajinasi kita ya. Minta izin kepada sang pencipta untuk memberitahukan sesuatu kepada kita, oke. Tidak masalah. Gitu. Tapi kalau memanggil arwah itu yang tidak boleh sama sekali. Memanggil arwah dalam arti memaksa mereka ya. Ya karena apa? Ya, sekali lagi arwah itu sudah tenang ya. Arwah itu sudah tenang, jangan diganggu lagi. Biarkan mereka istirahat dengan tenang. Jadi jangan membuat kebiasaan menceritakan masalah kita dengan cara memanggil. Karena begini ya, kalau memanggil orang yang meninggal, ya kita tidak tahu siapa yang datang ya. Karena apa? Karena memang bisa jadi bahwa yang datang itu adalah makhluk-makhluk yang tak kelihatan, yang jahat. Ya makhluk yang tak kelihatan atau makhluk astral kan ada yang baik, ada yang jahat ya, sama seperti kita. Malaikat itu kan makhluk astral, makhluk gaib yang baik ya, yang melindungi kita. Roh-roh jahat itu yang kebalikannya. Ada makhluk yang jahat, itu yang kadang-kadang menampilkan diri seperti leluhur kita atau orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kelihatan mukanya itu, padahal itu roh-roh jahat yang menyerupakan diri. Dan itu amat berbahaya. Amat berbahaya. Sehingga kenapa gereja itu melarang praktek nekromansi itu pertama-tama ya mengganggu orang yang sudah meninggal, yang istirahat. Yang kedua, itu bisa jadi yang masuk atau yang hadir itu bukan arwah, tetapi justru makhluk-makhluk yang jahat yang nanti malah bisa berefek buruk bagi orang yang memanggil itu. Ya. Maka hati-hati, dan yang terakhir adalah kenapa gereja melarang, pasti proses untuk pemanggilan arwah itu menggunakan ilmu hitam. Tidak ada dengan apa berbagai macam kultus, berbagai macam ritus yang mungkin berlawanan dengan tradisi gereja dan mungkin juga tradisi dari kultur kita masing-masing. Itu menggunakan black magic gitu. Ya, ini gambar-gambar ya. Tuh, jadi biasanya itu menggunakan ilmu hitam. Memang ada yang menggunakan jimat, ada yang menggunakan mantra,
ada yang menggunakan lingkaran sihir, simbol, tongkat sihir, dan segala macam itu ya. Bahkan kadang-kadang yang modern ya, tapi praktek ini pasti sangat rahasia ya. Tapi saya yakin ada di dunia ini sampai sekarang. Gitu ya. Ada mengenakan pakaian almarhum, so, bahkan ada yang mencoba memakan bagian dari mayat itu untuk memanggil mereka dari dunia lain. Pokoknya ada suatu ritus yang aneh-aneh untuk memanggil arwah ini. Gitu ya. Dan inilah yang kemudian mengapa gereja melarang. Karena amat berbahaya bagi jiwa orang yang bersangkutan itu. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, ya sekali lagi kita larinya, kalau memang sudah tidak bisa menanggung, larinya kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Jangan kepada yang bukan Allah. Meskipun yang bukan Allah itu diciptakan oleh Allah, tapi jangan ke situ ya. Karena bagaimanapun juga, selalu ada perjanjian yang harus ditepati. Tidak ada namanya makan siang gratis, itu tidak ada. Hanya makan gratis itu hanya pada Allah. Kalau Allah tidak mau, kelihatannya tidak mau mendengarkan, tidak ada jawaban, ya sudah. Toh, memang kita tidak bisa memaksa Allah. Toh. Kita ciptaan kok. Jadi jangan berlagak seperti Tuhan itu ya. Itu. Jadi, nah, saya sendiri belum pernah melihat ya secara langsung ya. Bahkan film-film tentang nekromansi itu lebih banyak imajinasinya. Praktek ini juga belum pernah saya lihat secara langsung, tapi saya seringkali membaca ya. Jadi apa yang terjadi itu biasanya memang kebanyakan itu arwahnya itu tidak muncul, tapi biasanya rohnya yang masuk ke dalam orang, sang pemanggil arwah itu, rohnya yang kemudian dari situ, arwahnya itu ya mungkin arwah, semoga arwah itu kemudian berbicara terhadap orang yang bersangkutan. Jadi wajahnya itu kita nggak pernah melihat, tapi biasanya rohnya saja yang masuk ke dalam orang yang memanggil, dan kemudian orang yang memanggil itu berbicara atau menyampaikan pesan yang dimaui oleh orang yang meminta jasa si pemanggil arwah ini. Ini sepertinya juga yang terjadi dalam kisah Saul dan pemanggil arwah dari Endor itu ya. Nah, jadi ini. Lalu bagaimana kita menyikapi kalau ada orang yang berdoa di kuburan ini? Ini kan sering kali ya kita berdoa di kuburan. Banyaklah. Kalau berdoa di kuburan itu ya kita berdoa sekali lagi untuk si arwah. Jadi bukan memaksa arwah keluar dari dunia, tapi kita berdoa untuk kebahagiaan arwah, untuk kebahagiaan jiwa. Apakah doa ini dikabulkan atau tidak itu urusan dari Tuhan. Tapi kita itu berusaha untuk memberi perhatian kepada mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka sudah meninggal itu sebetulnya mereka masih hidup, tapi dalam tubuh yang lain, dalam tubuh yang mulia, dalam tubuh yang berbeda dengan kita. Tetapi bagaimanapun juga masih ada keterikatan secara batin pasti ya, antara mereka yang sudah meninggal dengan kita, terutama mereka yang kita cintai, bapak, ibu, dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya ditanya apakah gereja Katolik itu melarang orang berdoa di kuburan untuk mendoakan orang yang mati, ya gereja Katolik mengatakan kita bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, Paus Benediktus saja mendoakan Paus Yohanes Paulus II. Gitu. Itu sesuatu yang normal bagi kita. Tetapi memaksa arwah keluar dari tempat peristirahatannya di dunia gaib itu, di dunia lain itu yang salah. Nah, ini juga itu di sebelah kiri itu ini pemakaman Kerkop Muntilan. Jadi ada Romo Vanli di sini, Romo Sanjoyo. Nah, ini adalah tempat pada waktu saya masih kecil itu seringkali main di kuburan ini. Di sebelah kiri ini, Kerkop Muntilan. Karena memang rumah saya itu dekat sekitar 100 meter dari tempat ini. Setiap sore nongkrong di sini, waktu masih anak-anak, jadi sudah terbiasa dengan kuburan. Sebelah kanan itu ya bagaimana kita tetap menghormati ya mereka sudah meninggal. Baik, ini dari saya.
mungkin baik kalau setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, tapi tetap saya mau menyimpulkan sekali lagi bahwa Gereja Katolik dan juga terutama Gereja Katolik itu menentang yang namanya pemanggilan arwah. Ya. Karena apa? Karena itu memang mengganggu jiwa orang yang sudah meninggal. Dan biasanya orang yang memanggil arwah itu orang yang mengalami kepepet ada masalah. Sehingga mereka mencari cara yang cepat untuk memperoleh apa yang dia maui. Jadi mungkin hilangkan ego, bersihkan hati. Kalau orang sudah membersihkan hati, orang sudah hidupnya baik, ya, meskipun banyak masalah, tapi hidupnya baik, masalah hidupnya, tapi hidupnya tenang, hidupnya baik, mau menerima segala macam peristiwa, pasrahkan kepada Tuhan, tidak akan lari kepada yang namanya pemanggilan arwah. Dan sekali lagi, pemanggilan arwah itu amat berbahaya, baik bagi arwahnya maupun bagi orang yang memanggil. Karena itu seperti melangkahi Sang Pencipta kita. Jadi itu dari saya. Mungkin setelah ini baik kita lanjutkan dengan tanya jawabnya. Baik, terima kasih. Ya, ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Albertus Purnomo yang telah membahas dengan detail mengenai soal arwah-arwah ini. Memang kadang di dalam itu banyak misteri, ya, tapi ya kita dasar pengalaman sajalah. Yang kadang-kadang di Alkitab dimanapun nggak ada dijelaskan, jadi itu kadang-kadang susah juga kita pahamkan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang bertugas pada malam hari ini, pada Ibu Desi Susilo yang telah berjanji untuk kita, kepada Ibu Zulianti Lumantara yang telah membuat desain dan sebagai MC pada malam hari ini, kepada Ibu Jo Maria yang telah sharing segala materi pada malam hari ini, juga semua petugas doa Koronka, Ibu Sartini, Ibu Lucia Tantri, Ibu Maria Goretti, Bapak Hanson, Bapak Yosef, dan Ibu Anastasia. Terima kasih semuanya. Kiranya berkat Tuhan melimpah menyertai kita semuanya. Baik, kita akan bertemu kembali pada hari Rabu depan pada jam dan dengan link yang sama. Saya harap semuanya bisa hadir. Oh ya, terima kasih juga semua yang telah bergabung pada malam hari ini, yang dari segala lulusan yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Terima kasih banyak ya telah bergabung dengan kita. Semoga kita semuanya masing-masing bisa mendapat berkat dan membawa berkat itu pulang ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai ketemu ke minggu depan. Baik, sebelum kita mendengarkan lagu penutup, sebelum kita mendapatkan doa penutup dan berkat dari Romo, kita akan mendengarkan lagu penutup yang dibawakan oleh Ibu Desi Susilo. O Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Oh, tolong kami ini, sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Ya, Om, kami silakan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam ibadat pada sore hari ini secara virtual. Semoga berkat kesatuan kami dengan Putra-Mu Yesus Kristus, segala kekuatan jahat terhalau, dan segala berhalanya dari hidup kami, sehingga kami dapat hidup bersama dalam suasana cinta kasih, persaudaraan dan kekeluargaan, sambil mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh. Bersama kita. semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.